Yap, welcome back with me again. Nama gua Paul. Welcome to channel Teknologi, dan sekarang gua mau ngebahas Redmi Note 9 Pro yang sudah gua pakai kurang lebih selama 1 minggu. Oke, kita mulai dari fisiknya dulu. Kalau Redmi Note 9 Pro ini menggunakan layar 6,67 inch dot display dengan resolusi 2400 x 1080 Full HD+. Kontrasnya 1500:1, NTSC 84%, sudah dilapisi Corning Gorilla Glass 5. Dan bagian belakangnya juga dilapisi oleh Corning Gorilla Glass 5. Sudah mendukung pengisian daya cepat 30 watt dengan kapasitas baterai sebesar 5020 mAh dengan konektor USB Type-C. Di bagian performa, Note 9 Pro ini dibekali Qualcomm Snapdragon 720G dengan prosesor grafis Adreno 618. Varian yang gue punya ini yaitu Interstellar Grey. Tapi pas gue datang ini kok kayaknya lebih ke arah warna biru ya. Kalau di websitenya dia seperti ini, abu-abunya. Gue nggak ngerti ini salah produk apa emang fotografernya yang nggak tahu warna aslinya kayak gini. Bagaimana menurut kalian, ini lebih bagus dari yang warna grey? Apa lebih bagus warna grey yang ada di websitenya ini? Pada bagian kanan dari Note 9 Pro ini terdapat sensor sidik jari dan juga termasuk tombol power, serta di sini ada tombol volume rocker untuk membesarkan atau mengecilkan suara. Pada bagian atas terdapat IR blaster dan mikrofon. Pada bagian bawah Note 9 Pro ini terdapat jack 3,5, USB Type-C, dan speaker. Untuk SIM card slot, Note 9 Pro ini dibekali dengan 2 slot SIM card dan 1 slot untuk SD card. Dengan RAM 8GB dan storage 128GB. Gua beli di Shopee dengan harga yang nanti gua tulis di kolom deskripsi. Note 9 Pro ini sudah dibekali 4 kamera dengan resolusi 64 megapiksel yang merupakan kamera utama, 8 megapiksel kamera super wide, 5 megapiksel kamera makro, 2 megapiksel depth sensor. Untuk bagian depan, kameranya itu sudah 16 megapiksel dengan bukaan f2.48, memiliki flash di bagian depannya, serta mampu merekam video untuk kamera depan sebesar 120 fps, jadi ini bisa slow motion. Pada bagian depan layar dan pada bagian belakang layar sudah dilapisi Corning Gorilla Glass 5 yang cukup kuat. Oke, kita masuk ke dalam performa yang dimiliki oleh Snapdragon 720G ini. Jujur, Snapdragon 720G ini merupakan standar minimal untuk bermain game seperti PUBG dan Mobile Legends. Di bawah itu seperti Snapdragon 712, Snapdragon 665, itu menurut gua kurang nyaman untuk bermain game. Jadi gua sarankan untuk tahun 2020 ini kalian kalau mau memilih Snapdragon, kalian lebih baik pilih Snapdragon 720G ini. Dari skor Antutu yang kita dapat itu di 274.000, CPU 98.000, GPU 71.000, memori 51.000, dan UX-nya 53.000. Layar 6,67 inch IPS LCD Redmi Note 9 Pro ini sudah cukup bagus, lebih bagus daripada Realme 6 Pro. Memiliki warna yang vivid dan ketajaman yang mumpuni. Ketika bermain game dan nonton Netflix, ini tidak ada masalah, gue menikmati dan enjoy untuk menontonnya. Oke, gue akan lakukan tes untuk multi-touch. Oke, tidak ada masalah. Sekarang kita akan lakukan tes untuk shadowing atau burn in.
Di sini sedikit ada shadow di bawah punch hole. Apakah kelihatan di layar? Emang ini sedikit banget sih, jadi nggak gitu ketara. Kita harus benar-benar perhatiin sedekat mungkin baru kelihatan ada shadowing di sini. Tapi hanya warna putih doang sih yang terlihat shadow. Kalau di warna lain itu aman-aman aja. Bersih, clean. Dan gue mendapatkan isu ketika sedang mengecas. Indikator speed turbonya ada, kadang tidak ada. Sekarang nggak tahu nih ada apa enggak ya. Kita coba colok. Nah, nggak ada ya. Nah, ini ada. Ini ada nih. Gua nggak ngerti kenapa ini ada. Kadang nggak ada, kadang ada. Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu, tolong komen di kolom komentar. Untuk pengecasannya ini dari 6% sampai 99%, gua dapet di angka 1,5 jam. Apakah ini cepat? Apakah teman-teman segitu juga? Apa malah lebih cepat atau malah lebih lambat? Karena gue melakukan 2 kali pengetesan charge. Yang pertama itu didapat di 1,5 jam dan yang kedua itu gue dapat di angka 2 jam. Nah, ini suatu masalah juga. Semoga ini merupakan masalah pada bagian software lagi. Kalau bagian hardware ini cukup fatal. Berikut video speed test pengecasan yang sudah gue lakukan, yang gue rekam dengan menggunakan Realme 6 Pro. Berikut beberapa foto dan video yang sudah gue ambil memakai Redmi Note 9 Pro ini. Untuk pengetesan game PUBG Mobile, untuk settingan Smooth Ultra, game ini bisa dilibas atau bermain. Kita bisa mainkan secara lancar dan smooth. Untuk Smooth Ultra ini, ketika gue mainkan selama setengah jam, itu didapatkan suhu sekitar 41 derajat. Di tangan gue masih oke, tidak gitu terbakar.
Dan ketika settingannya gue ganti ke high juga suhunya sekitar 41 derajat. Untuk speaker yang dihasilkan oleh Note 9 Pro ini terbilang cukup, treble-nya dapat, walaupun volumenya dibesarkan tetapi tidak pecah. Untuk sensor sidik jari terbilang cukup cepat. Face detection gue menemukan isu lagi, yaitu double tap-nya tidak begitu responsif. Double tap-nya ini nggak tahu ini isu dari hardware atau dari software. Semoga software. Nanti ketika ada pembaruan software, isu ini seharusnya hilang. Dan katanya Note 9 Pro ini sudah di-improve haptic touch-nya. Setiap tekanan untuk berbagai aplikasi memiliki getaran yang berbeda-beda. Dan yang gue buktikan, iya benar. Ini lebih baik dibandingkan Xiaomi Mi 9, lebih variatif, tapi tentu saja ini tidak bisa mengalahkan haptic punyanya iPhone. Ya, sekarang gue masuk kepada kesimpulannya, apakah Redmi Note 9 Pro ini layak untuk kalian beli di harga segini. Untuk kalian yang tidak masalah pada isu-isu yang gue dapatkan tadi, kalian boleh mengambil Redmi Note 9 Pro ini. Cocok untuk kalian beli karena tidak masalah pada performa dan kualitas-kualitas lainnya seperti layar, apalagi lebih unggul daripada Realme 6 Pro. Tapi kalau kalian masalah terhadap isu-isu tadi, kalian jangan membelinya. Menurut pendapat pribadi gua, dengan segala isu-isu yang terjadi di Redmi Note 9 Pro ini yang gue dapatkan, gue lebih memilih membeli Realme 6 Pro dibanding Redmi Note 9 Pro. Nanti gue akan bikin video perbandingan antara Redmi Note 9 Pro dengan Realme 6 Pro, di mana kelebihan dan kekurangan masing-masing handphone tersebut. Ya, gitu aja untuk video gue kali ini. Semoga ini membantu buat kalian. Terima kasih sudah menonton, tetap happy, tetap semangat, dan sampai ketemu di video gue selanjutnya. See ya!